Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah atas semua nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hambanya yang melupakan nikmat-nikmat tersebut. Kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dan terus mensyukuri nikmat itu dengan menggunakannya untuk kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu mengalir tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Kita sampai ayat 77. Bagian terakhir daripada kajian tafsir surah Yasin. Nanti kita selesaikan sampai ayat terakhir, ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Awalam yara, tidakkah melihat al-insanu manusia, anna sesungguhnya kami khalaqnahu telah menciptakannya, min nutfatin dari setetes nutfah, fa'idha huwa ternyata tiba-tiba dia khasimun mubin menjadi musuh yang nyata, wa daraba dan ia membuat lana untuk kami mathalan sebuah perumpamaan, wa nasiya khalqahu sedangkan dia melupakan penciptaannya sendiri. Qal dia berkata, manusia itu berkata, man yuhyi, siapakah yang menghidupkan kembali al-idhama, tulang belulang ini, wahya ramim,
sedangkan tulang belulang ini sudah lenyap, sudah punah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, yang menghidupkannya kembali adalah alladzi ansha'aha, zat yang menciptakannya sejak semula, awwala marratin, pada saat pertama kali dia menciptakan. Wa huwa, sedangkan dia Allah bikulli khalqin alim, maha mengetahui semua ciptaannya. Alladzi ja'ala lakum, dialah zat yang membuat untuk kalian, yang menjadikan untuk kalian minasyajaril akhdar, dari pepohonan yang hijau, naran, api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba darinya kalian menghidupkan atau menyalakan api. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard, bukankah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi, dia pula biqadirin, mampu, ala an yakhluqa mithlahum, menciptakan yang serupa dengan mereka. Bala, benar. Wa huwal khallaqul alim, dialah zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu, sungguh urusannya hanyalah, idza arada, jika dia menghendaki syai'an, sesuatu, dia cukup berkata an yakula lahu kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fasubhanalladzi, maka maha suci zat, biyadihi, yang di tangannya itu, malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, wa ilaihi, dan hanya kepadanya, turja'un, mereka dikembalikan. Baik, kita kaji, mudah-mudahan 1 jam selesai. Sudah sarapan semua, Bu? Sambut ya. Ditanya sarapan malah ketawa. Aneh itu. Sambut ya? Iya. Berarti kan bisa konsentrasi. Atau kalau habis sarapan malah ngantuk ya? Dan ruangannya adem, suasananya sejuk, habis sarapan. Terutama yang ledetan tuh. Itu punggung manula itu. Ya. Kalau anak muda duduk di depan, Bu. Nah, saya ada ledetan nggak saya pakai itu. Baik. Ada beberapa riwayat yang kalau kita baca, nanti kita akan sangat faham dengan maksud ayat 77 dan berikutnya itu. Ayat 77 sampai terakhir, ayat 83 itu satu rangkaian sebenarnya. Itu satu cerita tentang penolakan orang kafir terhadap hari kebangkitan. Jadi salah satu konsep keimanan yang ditolak orang kafir itu adalah yaumul ba'ts. Yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Mereka merasa janggal kalau manusia sudah menjadi tulang belulang kemudian dibangkitkan kembali, wujud kembali menjadi seperti semula. Janggal. Itu tidak logis kata mereka. Ya karena logika mereka selama ini tertutup oleh kekufuran. Sehingga sesuatu yang mudah menjadi sulit. Riwayat yang pertama dari Mujahid dan Ikrimah serta Urwah bin Zubair dan As-Suddi serta Qatadah. Dia mengatakan begini. Ini kalimat riwayatnya. Ja'a Ubay ibn Khalaf la'anahullahu ila Rasulillah wa fi yadihi 'azmun ramim wa huwa yafuttuhu wa yadruhu fil hawa wa huwa yaqul ya Muhammad ataz'umu anna Allah yab'ath hadha. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am yumituka Allah ta'ala thumma yab'athuka thumma yahshuruka ila an-nar. Wa nazalat hadhihi al-ayatu
min akhiri surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin ila akhirihinna. Datang kepada Rasulullah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini tokoh Quraisy, yang permusuhannya kepada Nabi itu sampai ubun-ubun. Dia orang yang paling benci dengan Nabi dan mati dalam kebencian. Mati membawa kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Ubay bin Khalaf, maka dijuluki di sini oleh Ibnu Katsir, la'anahullah. Semoga Allah melaknatinya. Saat dia datang itu, dia membawa seonggok tulang manusia itu. Tulang yang sudah rapuh, yang sudah keropos. Kemudian tulang itu dia remet gitu menjadi debu, terus dia hamburkan debu itu ke angkasa, disampaikan gitu, ditabur di depan Nabi. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang melecehkan Rasul. Dia mengatakan, wahai Muhammad, apakah kamu mengira itu maksudnya meyakini, apakah kamu meyakini sesungguhnya Allah akan membangkitkan tulang ini? Terus Nabi menjawab dengan sangat tegas, tanpa berpikir Nabi itu. Karena itu bentuk pelecehan kepada konsep keimanan. Nabi mengatakan, pasti Allah akan mematikan dirimu, kemudian membangkitkan kamu nanti, dan akan menggiringmu ke neraka. Itu jawaban Rasulullah. Maka jenengan kalau berhadapan dengan orang kafir yang seperti itu tidak boleh jenengan pakai toleransi, pakai bahasa basi, tidak boleh. Harus niru Nabi begitu, lantang, lugas, tegas, dan menakutkan. Allah akan mematikan kamu, kemudian membangkitkan kamu, dan menggiringmu ke neraka. Jadi Nabi memastikan Ubay itu pasti masuk neraka. Terus turun ayat ini. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Turun ayat ini. Ini ayat terakhir di surat Yasin, kata beliau. Dibacakan Nabi kepada mereka. Artinya begini, Bu. Jadi Nabi SAW itu ketika mengajar konsep-konsep keimanan kepada para sahabat, pengajarannya itu juga didengar oleh orang kafir. Berarti taklimnya Nabi, pengajaran Nabi itu juga dipublikasi oleh para sahabat. Disebarluaskan konsep itu di tengah masyarakat, alias didakwahkan secara jariyah. Sehingga mendapatkan penentangan, bahkan mendapatkan kritik yang pedas seperti yang dilakukan oleh Ubay bin Khalaf itu. Dia sampai membuat satu demonstrasi seperti itu kan. Dia membawa tulang, diambilkan dari kuburan, diremukkan tulang itu, terus ditaburkan di angkasa di depan baginda. Terus dia menantang Nabi, apakah kamu yakin kalau Allah bisa membangkitkan tulang yang sudah remuk seperti ini? Itu kan tantangan, Bu, ya. Nah, ini orang kafir itu otaknya sebagian besarnya begitu. Makanya sampai orang Cina yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan itu membuat konsep reinkarnasi untuk lari dari kenyataan kebangkitan itu. Manusia itu didaur ulang, kata mereka. Di kehidupan sebelumnya itu tikus, terus saat dititahkan di sini menjadi manusia, pantesan korupsi dia. Nanti di kehidupan berikutnya jadi celeng. Itu konsep reinkarnasi yang justru nggak logis itu. Nggak logis. Jadi kalau sudah bicara tentang usulul iman ini, Bu, pokok-pokok iman itu, mengajaran agama-agama itu saling menyalahkan. Saling menyalahkan dan saling menegasi. Nggak ada di situ titik kompromi. Semua mengatakan agama saya yang benar, kamu salah. Dan itu biasa. Maka jangan karena alasan ingin toleransi terus kita menutupi kebenaran.
Kita tidak menyampaikan kebenaran tentang konsep keimanan itu secara lugas, nggak boleh. Jelas. Maka tadi saya tanya kan, udah sarapan belum? Oh, karena temanya cadas. Ini tema di ujung surat Yasin yang orang kafir itu paling tidak suka dengan temanya. Maka orang Cina membuat konsep reinkarnasi. Orang didaur ulang. Nggak ada sampai perjumpaan dengan akhirat di mahsyar ketemu Allah, tuh nggak ada. Bagi mereka nggak ada. Terus berputar manusia itu. Paham ya? Riwayat kedua. Hampir sama, cuma tokohnya berbeda. Artinya yang datang kepada Nabi dengan ejekan yang seperti itu tidak hanya Ubay bin Khalaf. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy yang memang punya keberanian untuk mengejek Nabi. Punya keberanian bertemu Nabi langsung, kemudian mencemooh ajaran Nabi. Tokoh kedua itu namanya As bin Wa'il. Saya bacakan riwayatnya. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Innal Asa ibn Wa'il akhadha 'azman min al-batha fafatahu biyadihi. Sesungguhnya As bin Wa'il pernah mengambil seonggok tulang dari batha. Kemudian dia meremukkan tulang itu dengan tangannya. Tsumma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhillahu hada ba'da ma ura. Apakah Allah mampu menghidupkan tulang ini setelah dia hancur menjadi tanah? Terus faqala Rasulullah, maka Rasul berkata menjawab omongan orang itu, na'am, kalimatnya hampir sama, na'am, yumitukallah summa yuhyika summa yudkhiluka jahannam. Kalau tadi yahsyuruka ilan nar, ini dikatakan yudkhiluka jahannam. Benar, pasti kata Rasul, Allah akan mematikan dirimu, kemudian menghidupkan kamu kembali, lalu memasukkan kamu ke dalam neraka jahannam. Ini tokohnya As bin Wa'il, itu temannya Ubay bin Khalaf. Jadi rata orang kafir itu mengingkari kebangkitan. Ya, mengingkari kebangkitan. Ada orang sekarang juga mengingkari kebangkitan dan hari kiamat, akhirat, hanya karena dia belum mengalami itu. Baru ngalami kok percaya. Ya, kalau belum ngalami juga percaya, itu ada orang model begitu. Dia harus ngalami dulu baru percaya. Gitu. Tidak perlu kita sampai ke sana itu baru percaya. Sering saya sampaikan, yang memberi informasi itu lebih penting daripada isi informasinya. Karena yang menyampaikan informasi tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang Allah itu baginda Rasulullah. Orang yang sudah kita daulat, kita yakini sebagai as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur yang pernah ada, tidak pernah berbohong, maka semua informasi yang dia sampaikan kita percaya. Itu tidak ada sedikit pun keraguan. La raiba fi. Tidak boleh ada keraguan. Maka seandainya belum menyampaikan informasi yang menurut sebagian besar orang tidak masuk akal, tetap kita percaya. Seperti cerita beliau tentang Isra Mi'raj, kita percaya itu. Kita percaya. Cerita beliau tentang surga neraka kita percaya, meskipun kita belum pernah melihat, meskipun kita belum pernah mengalami, kita meyakini itu. Jelas ya? Nah, itu tokoh kedua namanya As bin Wa'il. Wa'il itu waw, alif, hamzah, lam. Coba ditulis Bu, nanti saya periksa. Itu dikte namanya imla, itu pelajaran imla. Didikte aja nih. Ya kalau belajar tafsir ya, bisa tulis Arab mestinya. Oke. Sedangkan riwayat ketiga itu tokohnya Abdullah bin Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Salul, maaf.
Tetapi para ulama termasuk Ibnu Katsir menyatakan hadisnya mungkar. Hadisnya dhaif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alasan beliau karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh Madinah. Sementara surat ini adalah surat Makkiyah. Bagaimana dia bisa melakukan penolakan tentang konsep kebangkitan itu di depan Rasulullah, sementara surat ini sudah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah? Maka menurut Ibnu Katsir, riwayat hadis yang ketiga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka penting sebelum kita membaca hadis itu membaca keterangan ulama. Kedudukan hadis ini seperti apa, baru diamalkan dan diyakini kalau benar. Keterangan bahwa hadis ini mungkar itu penting. Berarti nggak bisa kita bertanggungjawabkan. Jangan jadikan referensi maksudnya. Jelas ya? Itu keterangan ketiga, tuh hadis ketiga. Saya bacakan ya. Wa ruya min tariqil Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan dari jalurnya Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ja'a Abdullah ibn Ubay bi'admin fafatahu wa dzakara nahwa ma taqaddama. Terus Ibnu Katsir mengatakan wa hadza munkar li'anna surata makkiyah wa Abdullah ibn Ubay bin Salul innama kana bil Madinah. Pernah datang Abdullah bin Ubay, maksudnya bin Salul, membawa tulang lalu dia remukkan dan dia ceritakan seperti yang tadi sudah kita baca riwayatnya itu. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini mungkar. Mungkar itu sangat lemah, nggak bisa diamalkan. Kenapa? Karena surat Yasin ini adalah surat Makkiyah. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh Madinah, baru bertemu Nabi ketika Nabi hijrah. Sehingga mustahil dia menjadi sebab turunnya ayat ini gitu. Jelas. Itu sama seperti kalau jenengan baca kisah Isra Mi'raj. Perdebatan para ulama tentang bagaimana Nabi melakukan Isra Mi'raj, apakah dengan roh dan jasad. Sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj hanya dengan rohnya, jasadnya masih di rumah. Itu mendasari pendapatnya dengan riwayat Aisyah. Dalam riwayat itu dikatakan Aisyah itu mengatakan, ketika malam Isra Mi'raj itu Nabi tidur bersama saya, tidak kemana-mana. Maka kami meyakini kalau Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, jasadnya tidak. Nah, ketika dicek oleh para ulama, diteliti, hadisnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alasannya hampir sama. Karena Nabi SAW itu menikahi Aisyah itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana bisa Nabi tidur sekamar dengan Aisyah? Wong belum nikah. Itu dicek oleh para ulama itu. Untuk mengetahui kedudukan hadis itu dicek, historinya dicek. Sehingga jatuhlah hadis itu menjadi tidak bisa diamalkan karena keterangan itu. Maka jangan asal membaca hadis terus jenengan, kan yang penting ada hadisnya Ustaz, meskipun palsu kan lebih baik daripada nggak ada. Nah, itu namanya orang nggak ilmiah. Ya, itu nggak ilmiah namanya. Jadi hadis itu jangankan palsu, yang dhaif begitu, kalau dalam urusan-urusan yang terkait dengan akidah nggak boleh diamalkan. Harus teliti. Itu pentingnya ngaji. Kalau jenengan nggak ngaji nggak akan paham gitu. Oke, kita paham Ibu ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Perhatikanlah wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari nutfah. Ternyata tiba-tiba kamu menjadi musuh yang nyata. Jadi Al-Quran itu ingin membalik logika mereka itu, orang kafir yang menolak kebangkitan itu. Kalau manusia itu tercipta dari nutfah, nutfah itu dulunya nggak ada wujudnya. Kemudian diciptakan oleh Allah
dari nutfah yang kecil itu, yang tidak berarti itu, menjadi wujud hadir sosok manusia, maka membangkitkan manusia yang pernah ada itu lebih mudah daripada mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Kita ini dulu kan tidak ada semua. Khuliqna minal adam. Kita itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Dulunya nggak ada wujud kita itu. Di alam arwah pun kita itu tercipta sebelumnya nggak ada, diwujudkan oleh Allah. Kemudian tiba-tiba manusia itu menolak asal usulnya dan mengingkari kebangkitan. Maka disebutkan di ayat berikutnya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Bagaimana dia membuat perumpamaan untuk kami sedangkan dia melupakan asal usul penciptaannya itu. Jadi logika orang kafir itu. Jadi kalau Allah mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada, maka mengadakan kembali sesuatu yang pernah ada itu secara logika tentu lebih mudah. Ya, tentu lebih mudah. Bahkan nanti diperbandingkan dengan Allah ketika menciptakan langit bumi. Lebih mudah mana menciptakan manusia dengan langit dan bumi itu? Lebih mudah menciptakan manusia. Karena menciptakan langit dan bumi dengan seluruh sistem tata kelolanya itu rumit. Itu tidak mudah. Sekarang kalau kita belajar tentang teknologi, keteraturan alam semesta itu baru akan mengantarkan kita pada keyakinan. Tidak mungkin yang ada ini begitu saja wujud. Pasti ada yang mengelola. Coba jadikan ceklah, bagaimana HP bisa berfungsi karena ada gelombang. Siapa yang menciptakan itu? Kok sudah ada sebelum kita menciptakan alatnya itu? Kita melihat pesawat itu seringkali kita kagum dengan yang buat pesawat, tapi jenengan lupa pesawat tidak mungkin terbang kalau nggak ada udara, kalau nggak ada gelombang elektromagnetik. Komputerisasi pesawat itu semua pakai sesuatu yang tidak tampak. Jalur-jalurnya itu semua sesuatu yang tidak tampak itu. Kalau kita kagum dengan pembuat pesawat, kita lebih kagum dengan pencipta alam semesta. Begitu cara kita mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah itu gak masuk di logika orang kafir. Gak masuk ya, karena logika mereka terlalu sempit. Ya, terlalu sempit. Maka ketika dia mengantarkan tulang di depan Nabi itu seolah-olah dia bisa mematahkan argumentasi Nabi. Ternyata gak bisa. Wong kamu itu dulu gak ada kok, terus kamu menjadi ada. Kok kamu heran ketika Allah mau membangkitkan sesuatu yang pernah ada? Mau menciptakan yang dulunya nggak ada aja dia bisa kok. Paham ya? Itu kan tingkat IQ-nya orang kafir itu jauh di bawah kita sebenarnya. Itu bukti kalau IQ mereka itu tidak sampai di level kita. Terlalu tinggi bu levelnya orang beriman itu. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Dikatakan oleh Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, enggak pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu. Jangan disamakan. Orang yang tahu tentang hari akhir dengan yang tidak itu jangan disamakan. Logikanya itu jauh. Levelnya jauh. Paham sampai sini, Bu? Dan ini logika Quran. Meskipun Quran itu bukan sesuatu yang muncul dari logika Rasul, enggak. Quran mengajarkan kita itu membuat retorika. Karena agama itu memang harus dijelaskan. Dan penjelasan yang paling bisa diterima oleh orang kafir itu penjelasan yang logis. Maka agama juga butuh orang-orang cerdas yang mampu menjelaskan agama itu dengan logikanya. Maka jangan bilang kecerdasan itu tidak penting, penting Bu. Rata-rata ulama kita itu orang-orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin dia bisa menulis kitab tebal ini, itu nggak mungkin. Ini halaman terakhir itu 770 Bu.
Ini 1 jilid 770 kali 4 berapa itu? Kita genapkan 800 kali 4 berapa? 3200 halaman. Itu dulu ditulis tanpa teks, nggak pakai referensi. Semua kitab hadis sudah ada di kepalanya, semua ayat sudah ada di kepalanya, semua riwayat aqwal para ulama sudah ada di kepalanya. Dia tulis sendiri tanpa ada referensi. Oh, kita sekarang baca masih nggak paham. Kita itu sekarang baca, tinggal baca loh, nggak paham. Iki tulisannya apa Pak Ustaz? Mocone kualik bisa nih. Mocone kualik. Ini ku kualik Bu. Saking jahilnya kita sekarang gitu. Jelas ya? Oke. Jam 9. Nah, Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuasanya satu persatu. Bukan untuk meyakinkan orang kafir, enggak, untuk meneguhkan iman kita. Orang kafir enggak mungkin dijelaskan begitu juga, dia enggak akan terima. Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Ini satu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka itu merasa janggal dengan kebangkitan, bahwa tulang belulang yang berserakan dan menjadi tanah kembali itu bisa dibangkitkan, katakan yang akan menghidupkan mereka kembali adalah zat yang pertama kali menciptakan mereka. Maksud tadi saya sampaikan, kalau dia bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada, maka menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada, itu tentu secara logika manusiawi lebih mudah. Meskipun bagi Allah itu sama saja, nggak ada yang sulit bagi Allah. Karena urusannya cuma mengatakan kun, jadilah maka jadi. Bahkan kuasa Allah itu sebenarnya tidak butuh kalimat kun itu. Sebenarnya nggak butuh. Itu lagi-lagi untuk menjelaskan kepada manusia betapa mudahnya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah menginginkan sesuatu sebenarnya tidak butuh mengatakan kun itu, ya nggak perlu. Itu masih ada jarak itu. Kun, sedetik kan paling enggak. Allah tidak perlu jarak itu. Sekali lagi itu untuk menjelaskan pada manusia betapa urusan Allah itu terlalu mudah. Ingin menciptakan apapun, baik itu benda, makhluk, kejadian, peristiwa, mudah bagi Allah. Ini satu ya. Dialah yang menghidupkan. Yang menghidupkan kembali adalah Dia yang menciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Yang kedua, sifat kedua ini. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Dari pohon yang hijau itu tiba-tiba menjadi api. Bagaimana bisa? Jadi kan kalau membakar kayu bakar itu Bu, itu kan asal muasalnya pohonnya hijau. Ya, pohonnya itu hijau. Disebut dengan syajaril akhdar. Pohonnya menghijau. Dari situ kemudian kalian membuat perapian. Itu yang menciptakan Allah. Nah sekarang orang bahkan membuat perapian itu dari bekas kayu yang berumur ratusan tahun. Yang disebut dengan fosil batu bara itu. Kan fosil tanaman kan itu. Berumur ratusan tahun. Dari situ dia bisa membuat perapian. Bahkan manusia sekarang itu bisa membuat perapian itu dari menggabungkan antara arus negatif dengan positif. Listrik itu sesuatu yang nggak logis zaman dulu. Kalau seandainya zaman dulu ada listrik itu orang mengatakan itu sihir. Iya itu. Jangan dikatakan sihir karena nggak masuk akal. Nggak ada sedikit pun yang kelihatan tapi dia bisa menyala. Tapi lagi-lagi kalau jenengan runut nanti ujungnya kuasa Allah itu. Ujungnya itu kuasa Allah. Entah pembangkit listrik tenaga airnya, entah pembangkit listrik tenaga uap, nuklirnya, itu semua bahan dasarnya itu dari alam yang diciptakan Allah. Gak ada manusia benar-benar bisa mencipta. Dia hanya mengelola dan mengendalikan. Paham ya? Ya kita disuruh berpikir. Yang ketiga,
Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu. Ini tadi yang saya sampaikan. Mana yang lebih sulit, mencipta langit dan bumi atau mencipta manusia? Bahkan nanti di ayat yang lain Allah akan bertanya, antara dirimu dengan gunung itu lebih sulit mana dicipta? Allah mengatakan menciptakan gunung itu lebih sulit. Tapi sekali lagi itu dalam logika manusia. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka seketika kemudian Allah mengatakan bala wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim. Kalimat bala itu untuk menegasi kalimat awalaisa. Itu maknanya sebenarnya bukan sekedar iya, tetapi sungguh benar-benar dia menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan manusia kembali. Jadi yang mampu menciptakan langit dan bumi itu lebih mudah menciptakan kembali manusia meskipun dia sudah menjadi tulang belulang. Manusia sekarang itu bisa mendaur ulang dari sesuatu yang sudah tidak ada itu. Bahkan perbincangan kita di pagi hari ini suatu saat itu bisa di-setel ulang. Meskipun nggak ada rekaman itu, bisa. Diketahui apa yang kita bicarakan pagi ini, yang disampaikan apa, yang dibahas apa, itu bisa. Itu ada ilmunya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah itu. Terus dia menjelaskan rumus dalam bahasa kita ya. Rumus jitunya ketika dia punya kehendak. Dia mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusannya itu kalau dia menghendaki sesuatu, apapun sesuatu itu, entah yang besar, yang kecil, yang mudah, yang sulit, itu cukup dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ayat ini, ayat 82 itu dianggap jantungnya surat Yasin. Padahal surat Yasin itu jantungnya Quran. Maka di awal kita ngaji surat Yasin agar nyambung dengan akhir surat Yasin ini, jangan ingat kembali, tidak ada perkara yang sulit yang dibacakan Yasin kecuali dimudahkan. Gak ada mayat dibacakan Yasin di dekatnya kecuali diringankan azabnya. Gak ada orang kesulitan sakaratul maut dibacakan Yasin kecuali dimudahkan. Kenapa? Karena urusan Allah itu mudah. Kalimat ini yang menjadi sirnya, menjadi rahasianya itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka saudara kita, sebagian saudara kita itu kalau yasinan, dia baca Yasin fadilah, ayat ini diulang sampai 10 kali lebih. Diulang-ulang tawassulan billah itu, untuk tawassul. Diulang berkali-kali itu. Ya meskipun kalau kita cari di dalam riwayat juga ketemu sahabat mengulang-ulang begitu. Tapi diniati dia untuk tawassulan. Agar urusannya dimudahkan. Karena Allah kalau berkehendak itu cuma mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Maka kalau jenengan mendapatkan kesulitan itu ya, ada problem nggak selesai-selesai, ada masalah nggak habis-habis, jenengan baca Yasin. Jenengan baca Yasin. Itu tidak harus Yasinan, kalau ada tambahan an itu kan bareng-bareng toh. Aris itu satu orang, kalau arisan Pak Aris bareng-bareng gitu. Jadi arisan itu kan kumpulan Pak Aris itu. Yasin itu satu orang, Yasinan bareng-bareng. Tahlil itu kalau sendirian, kalau tahlilan bareng-bareng. Tidak harus. Ya, apapun hajat jenengan tuh. Termasuk ada saudara kita itu punya masalah rumah tangga itu tidak habis-habis masalah. Dikejar-kejar pinjol. Sampai kurus kering itu. Ya nggak bisa rampung-rampung itu. Karena bunganya lebih besar daripada pokoknya. Ya kan? Sampai bangkrut miliaran duitnya habis. Baca Yasin. Baca Yasin. Sirnya di sini nih, rahasianya di sini. Karena bagi Allah itu semua urusan cukup dikatakan kun, jadilah. Maka jadi.
Tapi harus dengan keyakinan ya. Jadi tidak boleh dibaca asal. Harus dengan keyakinan. Kemantapan hati itu yang mempengaruhi atau yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Yakin kalau Allah mengabulkan itu, masih akan dikabulkan. Termasuk saudara kita yang bertahun-tahun menikah itu tidak punya anak. Dia sampai iri. Ada orang gak nikah punya anak. Aku nikah bertahun-tahun gak punya anak, jangan. Kadang hidup ini gak adil, dia bilang gitu. Itu si fulana itu tidak punya suami juga punya anak itu. Dia ngiri sama orang yang begitu. Saya nikah secara legal, suami juga halal, nggak punya anak juga itu. Baca Yasin. Jenengan baca Yasin, ya. Dalam tetap jenengan baca Yasin punya anak lagi, Bu. Masya Allah. Okay. Okay. Masya Allah. Itu contoh nyata. Fadilah Yasin, Masya Allah. Saya kira jenengan yang punya anak lagi. Ya siapa tahu ada keajaiban kan? Bisa punya anak lagi. Nanti suami malah heran itu. Kok bisa hamil lagi gimana? Ya itu contoh nyata, Bu ya. Jadi bukan katanya, memang kata ulama begitu. Nah, menurut guru-guru saya itu sirnya ada di ayat ini. Ayat 82 ini rahasia surat Yasin itu. Karena di situ ada rahasia ilahi, kalau dia punya kehendak, dia cukup mengatakan kun fayakun. Tidak perlu pakai ntar, nanti. Tidak perlu juga pakai logika. Kehendak Allah itu seringkali tidak bisa dilogika. Kalau dia sudah berkehendak itu logika manusia itu tidak berlaku. Saya kan pernah ceritakan jenengan. Istrinya Imran itu mandul, wa kanat imraati akhiran. Mandul. Mandul tandanya apa? Tidak haid sejak mudanya. Tidak haid. Ya, semua dokter mengatakan kalau nggak haid nggak mungkin punya anak. Tetapi istrinya Imran itu hamil, punya anak, padahal usianya sudah tua. Coba itu. Nabi Ibrahim juga begitu. Sarah itu mengandung ketika sudah tua. Sampai ketika didatangi Jibril, diberikan busyra, kabar gembira dia akan punya anak, itu Sarah itu heran. Tidak mungkin lah, saya sudah tua. Sampai malaikat mengatakan, ata'jabina min amrillah. Apakah kamu heran dengan urusan Allah? Kalau dia sudah berkehendak pasti akan terjadi. Ternyata kemudian dia hamil. 13 tahun setelah Ismail lahir, Ishak itu lahir. Di saat dia sudah tua. Yang menurut logika medis itu tidak mungkin dia punya anak lagi. Sudah menopause. Sudah menopause. Nah, maka baca Yasin. Kalau kita, umat Nabi ini diberikan Allah senjata-senjata itu. Salah satunya surat Yasin. Jadi kan pengen umrah, Bu? Oh, nggak pengen ternyata. Oh, lambat, Bu. Ya nanti lambat ya. Ya, baca Yasin. Ya. Jadi baca Yasin. Karena di situ ada rumus kun fayakun. Jangan jadikan logika, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka jadikan mengandalkan logika, mengandalkan diri sendiri itu tidak suka. Kalau yang mengundang Allah itu urusan semua biaya itu urusan Allah. Bukan urusan jenengan. Jenengan cuma tinggal mangkat. Seperti Nabi ketika Isra Mi'raj itu jadi objeknya diperjalankan. Nabi tidak jalan sendiri. Karena yang ngundang Allah. Tapi harus yakin. Allah Ustaz, nah, potongan saya tidak mungkin berangkat. Ya orang mangkatan aja. Tapi kalau yakin tetap itu akan ada 1001 cara yang dihadirkan Allah untuk memberangkatkan kita. Sekarang haji 29 tahun, Bu, nunggunya, Bu. Yang umurnya sudah 50 tambah 29.
80 bos. Is dead guys itu. ...29 tahun Klaten. Kemarin saya baca berita itu 29 tahun daftar tunggu. Itu jadinya sudah muncul namanya di waiting list, nunggu 29 tahun baru berangkat. Kalau jadinya sekarang baru daftar, belum masuk waiting list karena belum genap 25 juta kan. Aduh, itu nunggunya berapa tahun lagi? 40 tahun mungkin. Dan tadi jenengan haji di alam barzakh. Tapi itu kan logika. Maka jenengan sering-sering baca Yasin. Siapa tahu dapat haji plus. Nunggu 4 tahun, paling lambat 5 tahun berangkat. Begitu maksud saya. Jadi logika itu jangan terlalu diandalkan, didewa-dewakan, itu jangan. Karena terlalu banyak kejadian di alam semesta ini yang kita tidak tahu kok tiba-tiba terjadi. Nggak masuk akal, nggak logis. Maka di ujung ayat ini Allah menepis semua dugaan-dugaan kita tentangnya itu dengan kalimat tasbih. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu agar semua pikiran kita yang keliru tentang Allah itu kita bersihkan. Termasuk kalau kita menggambarkan Allah dengan gambaran yang menurut kita paling ideal, paling sempurna sekalipun, tetap gambaran kita itu salah. Allah lebih sempurna daripada yang kita gambarkan. Maka saya cerita tadi tentang sebagian sifat Allah, tetap cerita saya tentang Allah itu tidak bisa menggambarkan Allah yang sebenarnya. Maka tasbih itu penting. Sering-sering baca subhanallah, subhanallah. Karena kita itu kadang-kala suudzon sama Allah. Saat kita husnudzon pun, husnudzon kita itu tidak tepat juga. Ya, maka dia adalah zat yang gaib. Kalau jenengan membaca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama kali gaib dalam ayat itu adalah Allah. Paling misterius, paling gaib, paling sulit diterka dan dibayangkan. Jadi sifatnya gaib. Gaib berikutnya baru malaikat, jin, setan itu. Surga neraka itu gaib. Tapi yang paling gaib itu Allah sendiri. Ya, makanya gambaran kita seumpama kita menggambarkan Allah, menceritakan sifat Allah, kita berusaha menggambarkan secara sempurna, tetap Allah lebih sempurna daripada gambaran kita. Maka tasbih tetap diperlukan. Apalagi yang sering suudzon sama Allah. Ya, apalagi yang sering suudzon sama Allah. Ada yang sering suudzon sama Allah, Bu? Umurnya 27 tahun belum ada yang lamar. Ya. Padahal udah sholat rajin, ngaji juga rajin. Di Al-Fatih tiap hari dia ngaji. Dia juga rajin sedekah. Ya, terus kok nggak segera datang jodohnya? Muncul pikiran-pikiran negatif tentang Allah itu, muncul kan? Maka itu harus sering-sering tasbih itu. Harus sering-sering bertasbih. Maka tasbih dalam konteks itu justru dibiasakan untuk menolak hal-hal yang buruk tentang Allah. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat itu, Nabi, kita ini kan orang yang berada di atas kebenaran. Anda juga benar-benar Rasulullah. Yang kita perjuangkan juga Islam, agama Allah. Kenapa tidak segera datang pertolongan Allah? Terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wong belum ada ujian seberat umat terdahulu kok minta menang. Tapi ketika diberikan kemenangan itu turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh tasbih, disuruh istighfar. Karena kemenangan itu pasti datang, cuma kamu tergesa-gesa. Kamu terlalu suudzon sama Allah. Dikiranya Allah nggak mampu menangkan kalian. Kamu akan lihat manusia itu masuk Islam berbondong-bondong, bukan karena usahamu, dia masuk Islam karena Allah. Sekarang ini buktinya sahabat sudah meninggal semua, para tabi'in meninggal semua, umat tetap masuk Islam.
Berarti masuk Islamnya mereka, orang-orang setelah para sahabat, itu bukan karena para sahabat saat itu. Cuma karena kehendak Allah itu. Allah yang menggiring mereka masuk Islam. Paham ya? Apalagi kita saat ini itu loh. Sehebat apapun dai mubalik tidak pernah menjadikan orang masuk Islam. Seharismatik apapun seorang kiai, seorang ustadz, tidak bisa menjadikan orang masuk Islam. Menjadikan orang masuk Islam itu Allah. Rasulullah sih tidak bisa kok mengantarkan hidayah kepada pamannya itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah yang ngasih hidayah itu. Allah yang ngasih hidayah. Agar kita ini tidak sombong, tidak ujub. Jelas, Bu. Jadi ustadz-ustadz, para kiai, para mubalik itu, sedikit banyak jamaah itu tidak jadi soal. Bukan itu urusanmu. Urusanmu itu tablik. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah. Sedikit banyaknya jamaah jangan mempengaruhi hatimu. Jangan merasa itu karena kehebatanmu, ndak. Jangan merasa karena itu harismamu, ndak pernah sama sekali. Itu karena Allah yang mendatangkan. Nah, maka sering-sering tasbih itu. Para dai, para mubalik, para kiai itu sering-sering tasbih. Agar bersih nanti pikiran-pikiran negatif itu tentang Allah. Jelas, Bu? Nah, itu ujung surat Yasin. Tinggal pengamalan, ya, dan tugas jenengan kemudian menyampaikan pelajaran itu kepada masyarakat. Tugas saya menyampaikan, selesai. Nah, kita nanti pilihkan surat yang lain sebagai sambungan daripada kajian kita. Atau ada yang request mungkin mau ngaji surat apa? Ibu, ada yang mau request ngaji surat apa? Surat kiamat. Al-Kahfi. Oke. Berarti pertemuan bulan depan udah masuk puasa belum ya? Sampun. Tetap ngaji atau libur? Peternakannya jenengan. Oh, jadi kan enak tinggal duduk, saya masih ngosong. Jadi kan enak tinggal ledetan, duduk. Kalau ngantuk-ngantuk, aku langsung ngelih, Bu, langsung lapar. Ya, nanti terserah panitia ya, mau tetap diadakan monggo, mau diliburkan silakan. Masa, Bu? Ya, manut lah, jenengan saya manut pokoknya. Diwasa ke Yasin bahaya kok. Berarti bahas muqaddimah surat Al-Kahfi ya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Karena tadi tidak ada MC-nya. Silakan. Cukup ya? Baik. Saya boleh minta satu permintaan, Bu? Boleh ya? Nanti di rumah masing-masing aja. Tidak harus hari ini. Pokoknya minta saya secara khusus dengan baca Yasin agar Pondok Al-Fatih diberikan kemudahan membebaskan tanah sebelah ini. Bareng-bareng ya? Ini jenengan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali silakan. Nanti terus minta hajat saya tadi dipanjatkan dalam doa ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah membebaskan tanah sebelah ini. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.